Ini kayaknya udah mulai kurang semangat nih Pak Kasat ya, sama Bu Warek ya. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya, Ya, baik. Nah, ini baru semangat nih kita adik-adik mahasiswa ya. Pertama yang saya hormati Ibu Ketua Komnas HAM, Bu Dr. Adnike Nova, yang sudah hadir di kampus hijau Universitas Lampung beserta Pak Gatot dan jajarannya. Lalu kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Wakil Rektor 3, Bu Ana, yang selalu mendampingi dengan penuh keceriaannya dari mulai pertama sampai terakhir acara ini. Kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir, ini banyak rekan-rekan ini senior-senior saya dari Bu Tuti saya paling sakti itu ya, sama yang di sebelahnya, dan teman-teman yang lain di belakang, beserta adik-adik mahasiswa dari semua fakultas ya yang ada di Universitas Lampung yang saya banggakan. Baik, tadi sudah kita dengarkan baik dia kata sambutan Ibu Ketua, kata sambutan Ibu Rektor, kemudian Pak Gatot yang sudah menjelaskan terkait dengan Komnas HAM. Bicara Komnas HAM sebetulnya tidak asing bagi kita bahwa ada orang Lampung juga yang pernah jadi Ketua Komnas HAM, Bu Dr. Bu Laila Nur, Bu Laila Nur, ya, Bu Nur Laila yang pernah jadi Bu Mbak Lela ya, yang pernah menjadi ketua, Bu Siti Nur Laila yang pernah jadi Komnas HAM juga, istri dari almarhum dari Bang Deddy Mawardi ya, dari beberapa periode di Komnas baik dia perempuan maupun HAM. Baik, bicara isu HAM sebetulnya adik-adik semua, Lampung menjadi salah satu yang selalu dibahas dan dikaji. Salah satunya adalah kasus Talang Sari yang sampai hari ini juga merupakan peristiwa yang dikategorikan pelanggaran HAM berat yang selalu dijadikan tema dan masalah. Kemudian yang berikutnya kasus yang kemarin yang baru berlalu di tahun 2022, mungkin ada dari semua mendengarkan seperti ancaman berekspresi yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini tentang saudara kita generasi Gen Z, Bima, ini sempat viral ya, Ketua ya, menyampaikan terkait dengan keluhan infrastruktur. Nah, ini juga salah satu kasus yang menurut saya menarik untuk dilihat dan diperhatikan secara lengkap, bahwa ada seorang anak muda secara berani ya, yang mungkin hari ini masih ada di luar negeri, yang secara lugas dan tegas menyampaikan bahwa ada hal ya yang menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk diselesaikan terkait dengan problem infrastruktur. Dan itu kemudian direspon oleh pemerintah melalui presiden yang langsung berkunjung ke Lampung yang menuntaskan problem infrastruktur. Walaupun dalam perjalanannya ini menjadi sebuah ancaman berekspresi yang dilakukan oleh negara terhadap pemuda ya, atau generasi muda. Baik, ada ini beberapa peristiwa contoh, dan adik-adik semua yang berasal dari seluruh fakultas ya, terkait dengan isu HAM di Fakultas Hukum ini. Kalau yang bicara mengenai HAM ini sudah masuk di kurikulum. Saya juga salah satu kaprodi, ketua bagian di Fakultas Hukum. Ini juga sudah kita dari sebelumnya dari beberapa tahun lalu ya, itu sudah memasukkan HAM itu menjadi sebuah kurikulum pembelajaran. Di semester 3 mata kuliah HAM itu menjadi mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh teman-teman mahasiswa, karena ada beberapa hal pandangan terkait dengan HAM. HAM ini kan apakah dia hanya sebatas teori ataukah dia bisa menjadi praktek. Nah, untuk menjadi pandangan pertama oleh teman-teman mahasiswa, maka kita di Fakultas Hukum itu kemudian untuk membaca hukum, ternyata memang membaca hukum itu harus ada ilmunya.
Salah satu caranya adalah menggunakan HAM sebagai pandangan dalam hal membaca hukum. Membaca, membuat, merumuskan, sampai kepada menjalankan hukum. Itu harus menggunakan pandangan adalah HAM. Karena di HAM itu kan bukan hanya bicara konsep dasar hak yang melekat, tapi bicara mengenai prinsip, bicara mengenai freedom, ya, ada 3 hal yang menjadi fokus utama isu HAM itu secara prinsip. Itu pertama itu adalah kebersamaan, bicara mengenai pertama kebersamaan, lalu kemudian yang kedua bicara mengenai kebebasan atau freedom, lalu kemudian yang keempat bicara mengenai solidaritas, yang ketiga bicara solidaritas. Jadi secara umum prinsip HAM itu tentu ada 3 hal, itu bicara mengenai kebersamaan, kemudian yang kedua bicara mengenai freedom. Di freedom itu oleh perumus, ya, yang disampaikan itu ada 4 hal kebebasan yang penting menjadi hak dasar. Pertama itu adalah freedom of religion, terkait dengan kebebasan dan menentukan agama atau keyakinan. Kemudian yang kedua adalah freedom of speech, jadi terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Lalu kemudian ada lagi freedom of one, kebebasan dalam menyampaikan keinginan. Lalu kemudian yang keempat itu adalah kebebasan dalam hal intimidatif. Nah, itu bebas dari ancaman. Jadi saya kira ada 4 pandangan dasar itu bicara mengenai HAM. Nah, pada tema kita siang hari ini tadi kita bicara mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat. Teman-teman semua di era digital, apalagi kita pasca pemilu yang kemarin dan ini sedang berlangsung pemilu, ada beberapa hal yang memang telah dihadapi dan mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh penyelenggara. Itu terkait dengan ancaman, terkait dengan menyampaikan suara. Ini juga masih dilakukan oleh beberapa pihak untuk melokalisir secara intimidatif, ya, para pihak untuk memberikan suara. Misalkan karena fokus isu di pemilu itu yang terkait dengan hak itu adalah bagaimana kita mendorong kaum disabilitas, Bu Ketua dan Pak Bupati, ya, terkait dengan pemenuhan hak pemberian suara. Ini masih menjadi fokus dan banyak saudara-saudara kita yang disabilitas itu masih belum diberikan hak dalam hal apa? Berekspresi dan menyampaikan pendapat. Banyak teman-teman kita disabilitas belum didengarkan. Saya kira ini harus menjadi fokus utama ke depan yang saya kira harus diperhatikan, bahwa tidak hanya teman-teman yang sehat saja, tapi teman-teman yang hari ini mengalami disabilitas juga perlu diperhatikan. Kemudian ada juga di saat pemilu yang kemarin kita perhatikan dalam hal menyampaikan pendapat terkait dengan anak-anak yang dibawa kampanye. Ini juga masih menjadi isu masalah. Mengapa kemudian urusan politik itu kemudian masih membawa anak-anak? Harusnya anak-anak sebagaimana undang-undang anak itu harus dibebaskan. Tidak perlu kemudian diikutsertakan apalagi didorong-dorong terkait dengan politik. Ada juga yang ketiga di Lampung, Ibu Ketua, ya, dan teman-teman semua yang menjadi isu sekarang ini adalah terkait dengan hak tanah masyarakat adat. Itu juga masih menjadi fokus dan itu selalu disampaikan di beberapa forum ilmiah di Lampung dan di pusat pemerintahan terkait dengan pengakuan hak tanah wilayah kita yang hari ini masih dikuasai oleh para korporasi. Ini yang harus diperhatikan. Banyak korporasi besar di Lampung yang masih menghegemoni atau menguasai hak tanah masyarakat yang ada di 15 kabupaten kota di Lampung. Bayangkan kalau misalkan tanah itu sesuai dengan program kerja pemerintah yang itu kemudian dibagi dan diserahkan kembali kepada masyarakat adat, berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini pengangguran, yang hari ini katakanlah disebut sebagai begal, ya, itu bisa kita lokalisir untuk usaha. Nah, ini salah satu tanah untuk rakyat. Jadi fokus tanah untuk rakyat itu mesti menjadi bagian utama penting dan ini selalu disampaikan dan disuarakan. Lalu kemudian ada juga isu tadi masyarakat adat itu tanah. Ada lagi isu terkait dengan ancaman terhadap hak perempuan. Ini juga mungkin jadi fokus sekarang, itu adalah terkait dengan saya juga ini agak bingung ini Bu Wer dan Bu Ketua, ya. Di akhir-akhir ini kita meneliti adalah banyak sekali perempuan yang melakukan gugatan
cerai perkawinan. Nah ini adik-adik silahkan telusuri mengapa kemudian perempuan yang banyak mengajukan perceraian dibanding laki-laki. Nah ini saya nggak tahu ini alasannya, apakah perempuan lebih power ya, kuat powernya, atau memang sebaliknya. Dan ini hasil riset kita di beberapa kabupaten kota, terutama di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu banyak sekali. Ya, itu salah satu. Dan kita sampai, karena wali kotanya juga perempuan, beliau juga berpikir, ini kenapa harus perempuan gitu ya? Apa memang ancaman kekerasannya lebih besar atau seperti apa? Nah ini beberapa isu yang saya. Lalu kemudian teman-teman semua, saya tidak panjang ya, terkait dengan kebebasan berekspresi tadi saya sudah sampaikan bagaimana seorang Bima kasusnya di Lampung itu menyampaikan pendapat itu kemudian dilokalisir dan diintimidasi oleh pemerintah sampai kepada keluarganya pun diintimidasi. Nah ini saya kira salah satu bentuk ancaman di era digital sekarang. Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan teman mahasiswa ini kan semua sebagai pewarta. Saya bisa katakan semua mahasiswa ini sebagai pewarta. Pewarta itu kenapa? Karena dia selalu menuliskan apa yang ada di pikiran, itu tuliskan di tangannya tanpa melihat dampak dan akibat. Nah, kadang ini yang kita lihat, apakah ini yang disebut sebagai ujaran dari kebencian? Karena apa yang ada dalam pikiran itu yang diungkapkan. Kenapa? Semua generasi atau mahasiswa generasi muda itu adalah sebagai pewarta. Pagi, siang, malam dia menuliskan, karena menuliskan ya di laman media sosialnya. Kita semua adalah pengguna media sosial, apapun namanya, dan kita setiap hari itu pasti membuka dan menggunakan. Dan setiap hari pula kita juga mengupdate media sosial tersebut, dan ini diperkirakan ya ini berlangsung ya, dan penggunanya cukup besar dan dampaknya juga cukup luar biasa. Lalu kemudian ada beberapa ancaman dalam kebebasan berekspresi ini, mengidentifikasi kita dari kampus itu adalah beberapa ancamannya itu terkait dengan teman-teman yang di organisasi kemahasiswaan itu yang bicaranya keras dan lantang, itu biasanya terintimidasi terkait dengan beasiswanya. Nah ini misalkan saudara ini yang bicaranya keras, nah besok katakanlah kamu nggak bisa dapat beasiswa lagi, itu salah satu intimidasi. Ya saya kira ini harus menjadi semacam telaah ke depan bahwa mahasiswa harus diberikan ruang. Hanya memang saya teringat apa yang disampaikan oleh mantan WR3 Prof. Sunarto dulu, dia mengatakan kepada mahasiswa, Anda boleh menuntut, Anda boleh berpendapat, Anda boleh bersuara, Anda boleh mempertanyakan, tapi tidak semuanya Anda harus dapat akses, tidak semuanya Anda harus ketahui. Tidak, karena ada beberapa hal prinsip juga yang harus dilindungi. Nah, ini yang disebut dengan akses data privat. Kadang kita selalu menuntut hak, tapi kadang juga kita tidak tahu ada orang lain pula yang harus kita hormati di dalamnya. Ini yang memang perlu diketahui. Dalam bahasa HAM itu biasa disebut dengan derogable right dan non-derogable right. Ada hak yang dapat dipenuhi dan ada hak yang tidak dapat dipenuhi. Salah satunya adalah misalkan menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu ada koridor aturannya. Tidak serta-merta kita dapat menyampaikan sebarbar lah, kalau bahasa mahasiswa itu sebarbar. Atau misalkan ketika Anda men-spill, meminta membuka, tidak semuanya bisa di-spill, tidak semuanya bisa dibuka aksesnya. Ada ketentuan, ada aturannya, ada norma yang harus dibatasi. Dan itu yang waktu itu Prof. Narto tegaskan di depan forum mahasiswa ketika meminta akses keterbukaan. Dan dia katakan secara tegas, oke, menurut Undang-Undang 8 tahun 2018, Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi, itu boleh kita terbuka, tapi tidak semuanya. Tapi ada yang harus dikecualikan dalam hal bicara mengenai pendapat. Kita kadang mahasiswa, mohon maaf teman-teman adik-adik ya, itu menyampaikan pendapat itu kadang tidak dipikir dulu, tidak dipikirkan dulu bagaimana dampaknya. Menulis kadang-kadang tidak dipikirkan dampaknya. Menulis, berpendapat, lalu kemudian berekspresi dalam hal berdemonstrasi, itu juga tidak melihat situasi.
Ada misalkan saya melihat tuh di Bandar Lampung dulu ya, di saat saya waktu mahasiswa, itu demonstrasinya tengah malam. Kemudian demonstrasinya di depan makam pahlawan. Ini kira-kira yang mendengarkan siapa kalau di makam pahlawan? Ini kadang-kadang kan aneh gitu loh. Kapan kita tegur, nanti kita yang salah. Kok bisa demo tengah malam di depan makam pahlawan? Memang para makam pahlawan akan mendengarkan? Kira-kira kan begitu. Ini yang cara-cara yang kebablasan. Lalu kemudian ada juga tuh, ketika orang melaksanakan ibadah, demo, apa coba? Orang ibadah tolong hormati dong, kan salah satu freedom of religion-nya harus dilaksanakan. Orang sedang ibadah, hari besar, mahasiswanya demo mengenai kebebasan berekspresi. Saya kira ini yang harus dibalansikan antara mana yang wajib, mana yang hak. Nah, lalu kemudian ya kita di kampus saya sering mengikuti ya, ketika teman-teman mahasiswa menyampaikan pendapat di ruang dewan. Ini kadang-kadang banyak kebablasan. Tolong bicara itu punya tata krama dan sopan santunnya. Ini tidak, bicaranya nunjuk-nunjuk muka. Ini pikirannya republik ini milik dia sendiri. Undang-undang mahasiswa kemudian bisa bebas berekspresi. Ini kadang-kadang yang ditegur saya KWR 3-nya, yang ditegur itu kok mahasiswanya nggak diajari cara membaca yang benar katanya gitu. Nah ini tolong teman-teman mahasiswa ini diperhatikan. Boleh Anda keras dalam hal menyampaikan, tapi ada kualitasnya, ada kecerdasan yang harus disampaikan. Semua harus basisnya teori, semua harus basisnya masalah, sehingga analisisnya itu menjadi bagus. Kemudian ada lagi ancaman yang dalam berekspresi yang sering kita temui. Ini teman-teman semua hati-hati dan saya peringatkan. Jangan jangan sembarangan membuka data pribadi. Undang-Undang 2 2002 kalau tidak salah tentang data pribadi itu sudah jelas mengatakan data pribadi itu adalah hak privat yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk siapa orang tuamu, di mana alamatmu, apa jenis kelaminmu, orang tidak perlu tahu. Ini kan tidak, KTP aja kita expose di media sosial. Ini yang akhirnya apa? Tindakan kriminal itu hadir itu bukan karena orang lain, karena Anda sendiri yang mengundangnya. Gitu. Saya sering bilang dengan mahasiswa saya di kampus, untuk teman-teman perempuan mudah sekali mengetahui aktivitas kalian. Tidak perlu jauh-jauh untuk mengetahui, untuk bertanya kepada orang lain. Cukup lihat saja media sosialnya. Kalau media sosial itu ada pagi, siang, malam update status, terlihat tuh apa hobinya, apa aktivitasnya, di mana dan seperti apa, itu bisa kita perhatikan. Tidak perlu minta bantuan orang lain, apalagi minta bantuan dukun, nggak perlu kan? Cukup minta media sosial, lihat media sosialnya. Bagaimana perilakunya, terbuka, tertutup, atau posesif, atau apa, itu terlihat sekali bagaimana cara menggunakan media sosial. Itu salah satu yang bisa kita perhatikan. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu diperhatikan bahwa dalam berekspresi hati-hati. Anda menyampaikan itu kita dihadapkan dengan dunia hoax. Dunia hoax ini cukup. Apa yang kita ungkapkan belum tentu itu yang disambut positif sama orang lain. Di media publikasi itu yang disebut dengan framing. Itu ada Pak dosen dari FISIP tahu betul itu yang disebut dengan bagaimana framing berita. Memframing seseorang seolah salah, seolah melakukan kesalahan. Itu bisa di-framing oleh bentuk berita. Sangat ciri khasnya bombastis. Judul sama isinya kadang-kadang nggak nyambung. Ini tolong diperhatikan. Buat judulnya keras, tapi sebetulnya tulisannya cuma makan pecel lele aja di dalamnya. Tapi judulnya keras. Ya, tingkat pembunuhan tinggi dalamnya adalah bagaimana makan lele secara bersama-sama. Ini banyak itu. Nah itu framing berita dan stigma dan fitnah cukup tinggi sekali dalam. Nah ini yang saya kira perlu diperhatikan. Dan saya menyarankan kepada teman-teman semua dalam hal menyampaikan pendapat bukan dilarang, tapi tolong ikuti ketentuan aturan perundang-undangan. Bahwa yang namanya berpendapat itu dijamin oleh negara, dalam hal ini konstitusi. Tapi juga secara derogable right juga dibatasi oleh ketentuan. Karena tidak semuanya
bisa diekspos, bisa dipertanyakan secara lugas. Kemudian perlu juga saya ingatkan bahwa dalam menyampaikan pendapat tolong perhatikan. Kita ada kaidah sosial di dalamnya, ada kaidah agama, ada kaidah kesusilaan, ada istiadat, itu hal sopan santun itu harus diperhatikan. Mahasiswa harus hormati orang tua. Walaupun orang tua salah tidak tidak langsung kita vonis salah, gitu ya. Boleh Anda menyampaikan pendapat, sama lah Anda ketika meminta uang kepada orang tua. Ya, tapi kalau orang tua tidak mau ngasih, ya itu baru kita bicara jam. Memang ibu ini pelit sekali loh kasih kita, ya boleh juga sih bilang gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya. Nah, untuk itu teman-teman semua, saya dalam dalam menyampaikan materi ini terakhir, saya perlu menyampaikan pada adik-adik mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan bahwa tolong hindari dan jangan lakukan provokasi. Cek dulu kebenarannya. Nah, ini kan kadang-kadang ini kan teman-teman mahasiswa ini kan kalau kita mau survei semua 90% ini kan senang gibah. Setuju kan? Iya, saya kalau mau survei ini semua tanya secara tertutup ya. Apalagi kalau isunya yang sangat sensitif. Katakanlah itu kabar HTN itu ada selingkuhan sama mahasiswa. Oh ya, langsung hot news ya. Dari bad news menjadi hot news gitu ya. Iya, itu kalau bicara mengenai urusan yang begitu cepat Pak dapat ya. Nggak perlu kita klarifikasi Pak, isunya kemana-mana, mungkin sampai ke bidan sana, jauh bidan sana, mungkin bisa sampai beritanya keluar negeri sana, mungkin melangit ya. Apalagi kalau urusan antara hubungan dosen dan mahasiswa, padahal cuma urusan tugas kuliah aja. Nah, maka sekarang dalam hal ini kita di Fakultas Hukum itu kalau bimbingan buka ruangannya, jangan bimbingan di ruang terang tapi di tempat tertutup, nanti asumsinya negatif. Ya, apalagi teman-teman mahasiswa ini kan senang ngerjain dosennya juga. Ya, kalau misalkan dosen ini sudah mulai marah, mahasiswa bilang, "Ih, Bapak itu suka sama saya." Gara-gara marah, masa marah dibilang ini suka? Iya, biar tanding topik. Pada akhirnya yang gue planningnya ada, jangan sama dosen itu galak, gitu. Padahal sebelumnya ngajarin cara beretika yang baik sama dosennya. Ini yang kadang-kadang provokatif. Ini maaf ya mahasiswa, ini bukan saya curhat di forum ini ada Bu Komnas HAM tua, tidak. Ya, ini hanya memang ya siakadunya ya. Dua mahasiswa siakadu. Lalu kemudian tolong teman-teman mahasiswa tolong cek kalau mendapatkan info kan, tolong cek kebenarannya. Jangan langsung kita menjadi buzzer. Ini teman-teman mahasiswa ini kan hobi menuliskan berita tanpa diproses beritanya. Menurut berita ini, padahal beritanya provokatif dari awal, tapi kita suka menuliskan berita. Kemudian sekali lagi tolong teman-teman mahasiswa. Tadi saya katakan pergunakanlah kaidah sosial dan kaidah agama dalam menyampaikan. Ada tata keramanya. Kita orang Lampung ada 5 prinsip yang harus dipergunakan. Prinsip bil pasing diri, prinsip bejuluk badan. Itu juga penting, menghormati orang tua. Prinsip nengah nyampur itu juga penting untuk kita pergunakan. Jangan karena kita merasa mahasiswa lalu kemudian kita merasa tinggi. Saya Pak Helmi itu juga dulu pernah mantan aktivis. Kita sangat menghormati kok, gitu. Orang waktu itu pimpinan bilang sama kita, kenapa kamu jadi dosen? Katanya gitu. Kamu ini kan aktivis. Kadang-kadang aktivis kamu buat telinga saya sakit. Gitu. Kita punya kepentingan ke depan bahwa teman-teman memang harus kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kampus akan menghormati dan akan menyalurkan